anak-anak senusantara, jumpa lagi dengan Bunda Tin di Hikayat Ada Ilmu di Ceritamu. Kali ini Bunda Tin mau mendongeng buat anak-anak. Mau tidak didongengin sama Bunda Tin? Iya, kali ini Bunda Tin mau membawakan hikayat Pak Lebay yang Malang. Mengapa Pak Lebay dikatakan Pak Lebay yang Malang oleh tetangga-tetangganya? Beliau diberi julukan Pak Lebay yang Malang karena selalu tidak beruntung, selalu merugi anak-anak. Nah, sudah, kalian duduk dengan manis ya untuk mendengarkan hikayat yang dibawakan oleh Butin. Di suatu tempat di daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Pak Lebay yang Malang. Suatu hari, rumah Pak Lebay didatangi oleh kawannya yang berasal dari hilir sungai. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari dalam terdengar sahutan, Waalaikumsalam. Pak Lebay keluar sambil menyalami tamunya tadi. Tumben kamu datang ke rumah saya. Iya Pak Lebay. Pak Lebay, nanti pada hari Minggu datang ke rumah saya ya. Di rumah saya sedang ada acara tasyakuran. Nanti di sana kita bisa makan-makan yang enak. Ini Pak Lebay undangannya. Diterimalah undangan dari temannya tadi oleh Pak Lebay. Pak Lebay, saya mohon pamit ya, izin mau pulang. Jangan lupa Pak Lebay hari Minggu ya ke rumah saya. Insya Allah baik, saya akan hadir di pestamu. Maka teman Pak Lebay yang rumahnya ada di hilir segera pulang. Besoknya anak-anak, ternyata ada lagi yang datang bertamu di rumah Pak Lebay. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Kamu jauh-jauh dari hulu datang ke rumahku. Ada perlu apa? Tanya Pak Lebay kepada tamunya. Pak Lebay, hari Minggu Pak Lebay saya undang ke rumah saya. Ini undangannya Pak Lebay. Jangan lupa ya Pak Lebay ya, datang ke rumah saya. Nanti di sana kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Istri saya kebetulan masak yang lezat-lezat buat para tamu undangan. Iya, insya Allah saya hari Minggu akan datang ke rumahmu. Nah, Pak Lebay, saya mohon izin pulang ya. Maka tamu Pak Lebay segera meninggalkan rumah Pak Lebay. Pada hari yang sudah ditentukan sesuai dengan undangannya, Pak Lebay berdandan yang necis, memakai kain songket dari Padang yang sangat bagus, memakai baju koko, mengenakan pecis. Beliau mengambil perahu yang ditambatkan di pinggir sungai, sebab kebetulan rumah Pak Lebay di depannya itu sungai anak-anak. Maka pergilah Pak Lebay dengan mendayung perahunya. Di suatu persimpangan, Pak Lebay bingung. Loh, saya harus yang mana dulu ya? Ke teman saya yang rumahnya ada di hilir,
Apa teman saya yang ada di hulu? Bingung Pak Lebeh. Sambil membayangkan yang teman saya di hilir, istrinya jago memasak udang goreng, mengolah cumi-cumi dan ikan dan lain-lain menjadi hidangan yang lezat. Tapi teman saya yang rumahnya ada di hulu, sama istrinya juga sangat jago mengolah gulai kepala kerbau. Bingung Pak Lebeh anak-anak. Mau tahu kelanjutan dari hikayat Pak Lebeh yang malang? Mau pilih yang mana? Kita ikuti kelanjutannya di hikayat Ada Ilmu di Ceritamu. Nah, anak-anak, kelanjutan dari hikayat Pak Lebeh yang malang, Pak Lebeh memilih yang mana? Pak Lebeh jalan ke hilir. Sana Pak Lebeh. Sampai di depan rumah kawannya, Pak Lebeh mengetuk pintu. Tok 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 tok. Kok sepi ya? Padahal ada syukuran di rumahnya. Tapi kok sepi? Tok 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 tok. Assalamualaikum. Dari dalam rumah keluarlah temannya tadi. Waalaikumsalam Pak Lebeh. Silakan masuk Pak Lebeh. Silakan duduk. Maka Pak Lebeh segera masuk dan duduk. Sekali lagi Pak Lebeh tengok kanan, tengok kiri, melihat isi rumah, mengamati isi rumah. Kok tidak ada tamu, kok tidak ada hidangan. Tuan rumah atau temannya yang ada di hilir tadi sambil mengeluarkan segelas air putih. Silahkan diminum Pak Lebeh. Mohon maaf Pak Lebeh. Pak Lebeh datangnya sudah kesiangan. Ini sudah jam 11. Undangan saya kan pagi Pak Lebeh. Tadi pagi rumah saya ramai oleh tamu-tamu undangan. Pak Lebeh juga sudah saya nanti. Kenapa tidak datang pagi tadi? Semua makanan yang dimasak oleh istri saya ada di sini semua. Itu jelas kesukaan Pak Lebeh. Pak Lebeh sangat kecewa anak-anak mendengar penjelasan dari temannya tadi bahwa acara tasyakuran di rumah temannya tadi ternyata sudah selesai. Nah, Pak Lebeh mohon pamit untuk pulang. Tapi Pak Lebeh masih punya harapan. Saya kan masih punya undangan satu lagi dari teman saya yang rumahnya di hulu. Saya nanti masih bisa makan makanan yang lezat-lezat. Ya sudah, kalau begitu saya mohon pamit. Maka pulanglah Pak Lebeh dengan wajah yang sedikit kecewa. Didayunglah perahunya dengan sangat kencangnya. Sangat keras sampai di depan rumah temannya yang ada di hulu. Pak Lebeh menambatkan perahunya dan mengetuk pintu rumah temannya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Rumahnya kok juga sepi ya teman-teman saya ini ya, pikir Pak Lebeh. Keluarlah dari dalam rumah. Waalaikumsalam Pak Lebeh. Silahkan masuk. Silahkan duduk Pak. Aduh Pak Lebeh kelihatan capek sekali. Jauh ya Pak rumah saya. Ya lumayan, kata Pak Lebeh. Sambil duduk disuguhkanlah segelas air putih. Sambil temannya bilang, silakan diminum Pak Lebeh. Diminumlah sampai habis air putih tersebut karena Pak Lebeh memang sudah terlalu capek. Dari rumah tidak sarapan. Sementara sekarang sudah pukul 1 siang anak-anak nyampe di rumah temannya. Maaf Pak Lebeh. Pak Lebeh, sekarang sudah jam 1 siang. Undangannya kan pagi tadi Pak. Nah,
masakan istri saya habis semua, Pak. Tadi teman-teman kita, tetangga-tetangga kiri kanan saya pada datang untuk menikmati semua hidangan masakan istri saya. Ada yang kesukaan Pak Lebay, udang goreng, cumi, ikan goreng. Mohon maaf Pak Lebay, sekarang masaknya sudah habis semua Pak Lebay. Dengan sangat kecewa anak-anak, maka Pak Lebay mohon pamit kepada temannya tadi untuk pulang. Dengan wajah yang capek, wajah yang kecewa sekali, wajah yang kelaparan, Pak Lebay dengan lemasnya menuju ke perahunya. Sambil mendayung perahunya dengan perasaan yang bercampur aduk, yaitu antara kecewa, marah, lapar, jadi satu. Nah, anak-anak, hikayat dari Pak Lebay yang Malang untuk hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita akhiri ya anak-anak ya. Tapi anak-anak jangan pergi dahulu dari depan kamera. Kita lanjut di hikayat Ada Ilmu di Ceritamu. Jumpa lagi di hikayat Ada Ilmu di Ceritamu. Nah, anak-anak, tadi Bunda Tin sudah menyampaikan hikayat Pak Lebay yang Malang. Kalian juga sudah menyimak baik-baik dari cerita yang dibawakan oleh Bunda Tin? Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmunya, mengambil manfaatnya dari sikap-sikap, dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Pak Lebay yang Malang. Yo, coba. Ya, betul kamu. Sifat apa yang dimiliki oleh Pak Lebay? Bagus. Pak Lebay adalah orang yang serakah. Orang yang ingin memiliki segala sesuatu dengan berlebih-lebihan. Ya kan? Menurut anak-anak, apakah boleh kita memiliki sifat seperti Pak Lebay? Betul. Tidak boleh kita memiliki sifat serakah. Tidak boleh anak-anak ya. Contoh, Bu, saya belikan sepatu, Bu. Ibu belum punya uang untuk beli sepatu sudah. Bu, saya belikan baju, Bu. Belum lagi dibelikan oleh ibu baju. Bu, saya belikan tas, Bu. Begitu anak-anak. Akhirnya semuanya tidak dibelikan oleh ibu. Seperti Pak Lebay tadi. Pak Lebay tidak mendapatkan gulai kepala kerbau. Pak Lebay juga tidak mendapatkan udang goreng dan cumi goreng. Karena apa? Karena semuanya ingin dimiliki, ingin dimakan dalam waktu yang bersamaan oleh Pak Lebay. Nah, berikutnya pertanyaan dari Bunda Tin. Siapa saja yang menjadi tokoh dari cerita yang dibawakan oleh Bu Tin tadi? Iya, betul, Pak Lebay. Kawannya yang rumahnya ada di hilir, kawannya lagi yang rumahnya ada di hulu. Seperti itu ya anak-anak ya. Selalu kalian ingat dari dongeng ini, kita harus bisa mengambil manfaat yang baik dari dongeng yang dibawakan oleh Bunda Tin. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian. Bye-bye.